Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPR Surakarta Minggu 16 Mei 2021 dengan tema tekun berdoa bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita satu sejenak, satu dulu dimulai. Satu selesai. Kita mulai ibadah kita dengan satu lagu pujian kita dari Injil Jemaat nomor 18 ayat 1. Kita kembali bernyanyi dengan judul Baca Kitab Suci. Jadi, berdiri ya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, adik-adik, kita pada saat ini akan mengucapkan hukum Tuhan. Semuanya masih ingat hukum Tuhan yang berapa? Iya, hukum Tuhan yang kelima. Sama-sama yuk kita ucapkan hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, sama-sama kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu lagu pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya masing-masing dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Sudah buka semuanya? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menikmati sabda Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh masuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami boleh mengerti dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh diajar dan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan yang sudah kita buka tadi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai sedemikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini bertekun dalam doa. Saya ulang, bertekun berdoa bersama. Saya ulang, tema kita pada hari ini tekun berdoa bersama. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata tekun berdoa bersama mempunyai arti, tekun itu mempunyai arti sungguh-sungguh, rajin, berkeras hati untuk melakukan doa bersama-sama. Ada yang dikasihi Tuhan, doa itu apa yang dimaksud dengan berdoa? Kalau tadi tadi tekun itu sungguh-sungguh dan sekarang berdoa bersama. Doa itu adalah satu aktivitas yang kita lakukan untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan kita. Berdoa itu mengungkapkan isi hati kita kepada apa yang kita sembah. Ya, siapa yang kita sembah itu sebagai kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Ya mungkin kalau agama yang lain, dengan kepercayaan yang lain, mereka akan berdoa kepada sembahan mereka. Tapi kita kepada sembahan kita yaitu Yesus. Dan bersama-sama ini ada beberapa orang, lebih dari satu. Sehingga mereka membentuk satu kelompok untuk saling mendukung di dalam doa bersama-sama, di dalam doa. Ada yang dikasihi Tuhan, tekun berdoa bersama dalam arti ada satu persekutuan yang indah untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu arti tema kita pada hari ini. Adik-adik,
Kalau kita melihat di sini, ini adalah kesinambungan ayat-ayat sebelumnya. Ya, setelah Yesus disalibkan, dia bangkit dan naik ke sorga, dan rasul-rasul itu mereka merasa sendiri. Mereka merasa ditinggalkan Yesus. Tapi ketika ini mereka tidak merasa lagi sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah punya satu kekuatan, Roh Kudus sudah menolong mereka untuk mereka bisa masuk di dalam doa yang menguatkan mereka, untuk mereka bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, penyaliban karya terbesar Yesus yang sudah dilalui Yesus. Mereka akan bersaksi ke ujung, sampai ke ujung dunia. Dan rasul-rasul ini punya tugas. Kalau kita menikmati firman Tuhan minggu lalu, ada amanat agung. Murid-murid sudah diperintahkan, beritakanlah firman Tuhan ke ujung dunia. Dan semua adik-adik sudah diperintahkan, apapun yang menjadi kita lakukan, kita harus menjadi saksi buat Kristus seperti murid-murid. Dan saat ini kita menikmati firman Tuhan ini, murid-murid rasul-rasul itu bertekun berdoa bersama. Bersama itu saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Karena apa? Ketika kita sendiri, kadang kita merasa lemah. Tapi ketika kita didukung oleh teman-teman kita dalam doa, kita akan merasa lebih kuat. Karena apa? Kita ada bersama-sama dalam satu ikatan yang kuat, ada satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada firman Tuhan ini. Rasul-rasul ini, mereka membentuk satu persekutuan yang indah. Mereka tetap bersama. Kemanapun mereka punya kontak yang baik, saling mendukung. Di sini kita berdoa, seperti mungkin adik-adik, mungkin lewat telepon pun bisa, ayo kita doakan seperti ini, kita doakan ya masa pandemi ini boleh berlalu, kita doakan ya kita nggak ketemu guru pun, tapi kita bisa belajar. Mungkin bisa telepon temannya untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan murid-murid ini mereka seperti itu, mereka mengajak semua rasul-rasul itu, pengikut Kristus itu, mereka bersama-sama untuk saling menguatkan di dalam doa. Dan mereka mengambil satu ruangan. Mungkin adik-adik bisa ngambil ruangan untuk berdoa di kamar kah? Atau di mana tempat yang bisa adik-adik lebih konsentrasi untuk berdoa. Dan murid-murid ini mengambil satu tempat doa, yaitu di ruang atas. Mereka punya tempat tersendiri sehingga mungkin tidak terganggu dengan yang lain gitu ya. Jadi mereka lebih fokus. Karena apa? Kita lebih fokus berdoa kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita. Tadi ketika kita berdoa, arti doa itu sendiri adalah berkomunikasi, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Adik-adik, dari mana tahu isi hati Tuhan? Sehingga kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan seperti Raja Daud, kompak bergaul dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat. Yesus, engkau sahabatku. Dari mana kita tahu hati Tuhan sehingga kita bisa mengatakan dia sahabat kita. Sehingga seperti murid-murid ini, mereka bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Mereka berdoa, mengambil suatu tempat untuk mereka masuk di dalam ibadah kepada Tuhan. Adik-adik, dari mana coba? Ya, kita bisa mengerti isi hati Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ ada perintah Tuhan, di situ ada larangan Tuhan, di situ Tuhan jelaskan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa. Dan firman Tuhan itu Raja Daud katakan seperti madu yang bisa dinikmati setiap hari, sehingga kita merasakan kasih sayang Tuhan, ya, karena kita adalah kekasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, karena itu bergaul dekatlah dengan Tuhan. Jangan meninggalkan doa, ya, jangan meninggalkan doa, karena lewat kita berdoa, lewat persekutuan dengan Tuhan, kita akan merasa lebih bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tetap punya kekuatan yang baru. Seperti murid-murid ini, mereka punya persekutuan di dalam doa, karena doa bisa mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita.
Ya, mungkin adik-adik punya kesaksian tentang doa, ya. Mungkin kita ketika sakit, kita ambil waktu, Tuhan sembuhkan aku. Atau orang tua kita sakit, Tuhan sembuhkan orang tuaku. Atau ketika kita mengalami kesulitan di dalam pelajaran di sekolah, susah kali kita menjawabnya, kita ada doa, Tuhan tolong aku. Atau mungkin kita sendirian, kita langsung berdoa, Tuhan tolong aku. Sehingga kita tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa, bersungguh-sungguhlah di dalam doa. Karena apa? Kekuatan kita hanya doa. Karena apa? Kita tidak sendirian di dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendiri. Mungkin kita bisa sendiri di rumah, tetapi Yesus ada di sana. Mungkin kita pergi ke suatu tempat sendiri, tapi Yesus ada di sana karena Yesuslah sobat yang setia. Mungkin orang tua kita bisa meninggalkan kita, mungkin orang, kamu di rumah dulu ya, mama pergi seperti ini. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah kawan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti murid-murid, seperti rasul-rasul ini, mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Sehingga mereka menikmati kehadiran Tuhan tiap-tiap waktu di dalam kehidupan mereka. Sehingga rasa takut, sehingga khawatir, rasa kecewa tidak ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tetapi bertekunlah di dalam doa, saling menopang, saling menguatkan di dalam Tuhan. Ini yang bisa Kak Ida sampaikan. Perhatikan firman Tuhan ini sekali lagi. Tetaplah bertekun di dalam doa, bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Dan tetap ada persekutuan dengan teman-teman kita di dalam dunia ini. Mungkin teman kita lewat telepon sekarang ini sudah masanya virtual, adik-adik bisa telepon temannya, ayo kita doakan seperti ini, supaya apa? Tuhan akan tetap menyertai kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan, yang mengajar kami pada hari ini, untuk kami boleh bertekun di dalam doa. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam doa. Dan kami yakin ketika kami berdoa, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa, supaya kami tidak takut di dalam kehidupan kami. Saat ini banyak kesulitan yang terjadi di masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak, tolong kami Bapak. Kami belajar di rumah, mungkin kami merasa kesepian, tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan, tetapi Engkaulah penghiburan kami. Engkau akan menolong kami Bapak ketika kami kesulitan. Terima kasih Bapak, kami doakan juga orang tua kami yang saat ini kesulitan banyak terjadi. Perekonomian juga Tuhan sulit, Engkau tolong Bapak kedua orang tua kami, supaya mereka juga Tuhan tidak cemas, tidak khawatir, untuk kami boleh menikmati hidup kami karena Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak menteraikan firman Tuhan ini, supaya kami boleh bertekun di dalam doa senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan sebagai persembahan untuk mengangkat kita memberi persembahan. Ambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita berikan persembahan kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
akan doakan persembahan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah Tuhan sehingga persembahan kami ini boleh berdoa di hadapan-Mu. Berkati sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan untuk memperlebar kerajaan dan tanah dunia ini. Berkati hati dan pikiran kami yang sudah memberikan persembahan dan juga belum memberi persembahan. Biar Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, melayakan kami Tuhan untuk senantiasa boleh datang dan mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah hidup kami juga Tuhan, tubuh dan jiwa kami boleh kami bawa kepada Tuhan sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Ajari kami. Terima kasih Bapa yang doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Adik-adik yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan